kami mengatakan di Republik Indonesia ini, di DPR RI khususnya dan pemerintah telah terjadi krisis moral. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan, saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca, pasal ini bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Tidak, saya yang atur di dalam rapat. Tolong saya itu. Pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakati dulu. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Semua diatur, malah kita kejeriak sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel, cepat merespon setiap perubahan. Persyaratan pemutusan hubungan kerja, persyaratannya tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, dan cuti hamil yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja yang khususnya ada di Indonesia dan di mana-mana, di khususnya Karawang, umumnya di Karawang itu kami memang instruksinya dalam mogok nasional unjuk rasa yang ada di pabrik masing-masing. Hanya perwakilan-perwakilan saja yang kita ikut sertakan untuk mengontrol pabrik-pabrik. Yang ikut konvoy hanya sebagian saja. Tapi jika memang Omnibus Law masih tetap atau undang-undang ini tidak bisa khususnya klaster tenaga kerja nggak bisa dicabut dari Omnibus Law, maka suka nggak suka di kemudian hari kita nggak tahu apakah ini akan kita lakukan tindakan lebih apalagi dipresif lagi bahwa apakah tutup kawasan, tutup tol, itu kita nggak tahu ke depannya. Kami hanya tinggal menunggu instruksi dari pusat. Begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah, gitu ya. Secara objektif harus kita pastikan dari 11 klaster, ya, yang memang agak beririsan langsung dan akhirnya menimbulkan polemik saat ini adalah klaster ketenagakerjaan. Ya, dari klaster tenaga kerjaan kita urai lagi ada 10 critical issues. Dari 10 critical issues, ya, semuanya clear kecuali 2 hal yang memang, ya, yang memang tidak seperti yang diminta oleh buruh secara 100%. Nggak dicepetin, memang jadwalnya kan memang jadwal itu kan tergantung kesepakatan dalam BAMU saja. Pak, bukannya info awal tanggal 8 ya Pak? Oh, yang kita terima. Kalau awalnya benar itu malah tanggal minggu lalu, hari Kamis lalu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. Bukan berarti untuk menghindari demo besar-besaran para Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbuk bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, sejumlah kalangan masih menyuarakan penolakannya atas kehadiran undang-undang ini, termasuk salah satunya dari elemen buruh. Menaker Ida Fauzia mengakui tidak bisa pemerintah menyenangkan seluruh pihak. Jika teman-teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin. Namun bacalah hasilnya, akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang. Jelasnya, Ida mengklaim
Sudah banyak permintaan buruh yang diakomodir, oleh karena itu mogok seharusnya tidak dilakukan. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. Soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan Undang-Undang Ciptaker membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu. Apa saja keuntungan untuk pekerja? Simak rangkumannya berikut ini. Yang pertama, memberi kepastian bonus hingga jam lembur. Menko Airlangga menyebutkan dalam Undang-Undang Ciptaker, salah satunya sudah diatur tentang bonus yang akan diterima oleh para buruh. Bahkan telah diatur pula jam lembur para buruh. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah dari 3 jam menjadi 4 jam per hari. Dan ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif, ujar Menko Airlangga di gedung DPR RI pada Senin kemarin. Menko Airlangga menambahkan, dalam Undang-Undang Ciptaker disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para karyawan yang terkena PHK dengan memberikan berbagai pelatihan kerja. Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai yang akan dibayarkan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di PHK. Kalau belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dan BPJS Ketenagakerjaan. Formatnya adalah asuransi, ujar Menko Airlangga menjelaskan. Menko Airlangga mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK. Sehingga dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah lewat Undang-Undang Ciptaker. Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK? Tambahnya. Yang kedua, membuka lapangan kerja dan tetap ada cuti khusus seperti haid. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan cuti hamil dan cuti haid di Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan. Menko Airlangga bilang, cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, menurut Menko Airlangga, salah satu cara menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun, permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit. Atas dasar itulah, kehadiran Undang-Undang Ciptaker menurutnya bisa menjadi solusi. Karena dengan adanya Undang-Undang Ciptaker ini bisa menghapus dan menyederhanakan undang-undang yang mempersulit investasi. Untuk itulah, diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. Undang-undang tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi, jelas Airlangga. Yang ketiga, pesangon pekerja tetap menjadi yang tertinggi di dunia. Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN, Raden Pardede, menanggapi polemik atas pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya menyangkut soal pengurangan pesangon bagi tenaga kerja dari 32 kali menjadi 25 kali. Menurut dia, rencana pemotongan pesangon dalam rancangan Undang-Undang Sapu Jagat itu justru menjadi jalan tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh, mengingat nilai pesangon untuk pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia. Pemotongan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali, apakah itu seperti menjadi kerugian buat pekerja? Mungkin iya ya, tapi kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan negara lain. Oleh karena itu kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha, kata dia menjelaskan. Pardede menilai keputusan untuk melakukan pemangkasan pemberian pesangon menjadi 25 kali juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh. Mengingat
Pemerintah juga tetap akan berkomitmen untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk buruh yang terdampak pandemi COVID-19. Bansos sekarang ini juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos lainnya yang akan terus dinaikkan untuk menjadi bantalan sosial. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang pesangonnya, masih ada bansos. Jelas Pardede.